Selamat datang kembali di channel Fixiva. Matahari tepat di atas kepala saat pintu kaca otomatis terbuka, memperlihatkan seorang pria dengan jaket robek, celana yang terlalu panjang, dan sepatu berlumpur. Dia berhenti sejenak di depan pintu, seperti menimbang apakah langkahnya ke dalam bank ini adalah keputusan yang benar. Orang-orang yang tengah duduk menunggu antrean menoleh dengan tatapan yang tidak bersahabat. Sebagian mengernyit, sebagian lagi saling pandang dengan alis terangkat. Seorang ibu muda menggenggam tasnya lebih erat. Seorang pria parubaya yang duduk di kursi antrean mencibir pelan. "Bang, sekarang makin bebas aja ya, semua orang bisa masuk." Di balik meja customer service, seorang pegawai wanita mendesis sambil berbisik ke rekannya. "Kayaknya salah tempat, deh. Ini bank, bukan tempat minta-minta." Namun, pria itu tidak menunjukkan reaksi. Dia melangkah pelan, menunduk sebentar, lalu langsung menuju meja customer service. Pegawai wanita yang tadi berbisik kini tersenyum dengan nada pura-pura ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu menyelipkan tangan ke dalam jaket usangnya dan mengeluarkan dua benda. Sebuah KTP kusam dan secari kertas yang mulai menguning di ujungnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menyodorkannya ke meja. Pegawai itu mengambil dokumen dengan satu alis terangkat. Senyumnya menyempit, dan dia bersiap membuka kalimat penolakan halus, sebelum matanya menatap ke angka besar yang tertera di layar komputernya. Angka yang sama dengan yang tertulis di kertas itu. Wajahnya berubah pucat seketika. Dia menelan ludah. Tangannya gemetar saat memeriksa ulang identitas dan data nasabah itu. Bapak, benar ini Anda?" tanyanya ragu. Pria itu menatap langsung ke matanya dan menjawab pelan. "Iya. Saya cuma mau pastikan, dana penjualan saham tambang saya sudah masuk ke rekening investasi yang baru." Kalimat itu menggantung di udara. Semua pegawai yang mendengarnya saling pandang. Seorang manajer cabang yang berdiri di dekat pintu ruangan pribadi tampak tergopoh mendekat, berusaha melihat lebih dekat data yang ditampilkan di layar. Bisik-bisik berubah jadi keheningan yang menusuk. Orang-orang yang tadi menatap sinis kini menunduk. Beberapa pegawai mendekat sambil mencoba tersenyum canggung. Seorang satpam bahkan sempat memberi hormat setengah hati. Pria itu berdiri diam, menatap sekeliling. Dalam hening itu, dia berkata dengan suara datar namun penuh makna. "Lucu, ya. Di tempat seperti ini, harga diri seseorang seringkali ditentukan dari pakaian yang dipakai. Tapi saya tidak datang untuk dihormati. Saya hanya ingin memastikan uang saya aman." Tak ada yang berani menjawab. Babak baru dimulai, bukan hanya untuk pria itu, tapi untuk semua yang menyaksikan. Suasana di dalam bank kini berubah total. Tidak ada lagi bisik-bisik ejekan, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Para pegawai yang sebelumnya enggan melirik kini berebut ingin membantu, seolah berusaha menebus kesalahan mereka dalam hitungan detik. Manajer cabang, pria berkemeja rapi dengan dasi biru tua, mendekat dengan senyum yang dibuat-buat. "Selamat siang, Pak. Saya Dion, manajer cabang di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Boleh saya bantu langsung proses investasinya?" Pria berpakaian lusuh itu menoleh pelan. Tidak ada senyum, tidak juga amarah. Hanya pandangan tenang yang seolah berkata bahwa dia sudah sering melihat perlakuan seperti ini, dan sudah lama berhenti peduli. "Tidak perlu terlalu repot," katanya singkat. "Saya cuma ingin memastikan dokumen transfernya lengkap." "Sudah pasti lengkap, Pak. Tapi untuk keamanan tambahan, saya akan pastikan langsung bersama tim kami," jawab Dion cepat, sambil memberi isyarat pada dua pegawai lain yang langsung menghampiri dengan laptop dan berkas-berkas. Di sisi lain ruangan, suasana berubah menjadi bisu canggung. Seorang nasabah pria yang tadi menggumamkan ejekan kini menunduk dalam-dalam, pura-pura membaca pesan di ponselnya. Pegawai wanita yang sebelumnya tersenyum sinis kini berdiri tegak di belakang meja, matanya terus mencuri pandang ke arah pria tersebut. Tak lama kemudian, pria lusuh itu duduk di kursi nasabah VIP, dikelilingi oleh pegawai yang melayaninya dengan penuh hormat. Secangkir kopi panas disajikan. Dokumen dibuka satu persatu, dan nama perusahaan tambangnya muncul di layar laptop,
PT Sumber Bumi Anugerah. Pak, kami melihat saham perusahaan Bapak baru saja dijual ke investor asing pekan lalu. Betul? Tanya salah satu analis investasi dengan nada sopan. Pria itu mengangguk. Betul. Saya sudah tanda tangani penyerahan mayoritas sahamnya. Sekarang saya hanya pegang sebagian kecil untuk pengawasan. Sisanya sedang saya alihkan ke sektor lain. Investasi kemana, kalau boleh tahu? Saya belum tentukan. Itu kenapa saya datang ke sini langsung. Saya ingin tahu siapa yang betul-betul bisa dipercaya. Pegawai-pegawai itu saling pandang, tidak berani bersuara. Manajer Dion tersenyum kaku. Tentu, Pak. Kami siap memberikan opsi terbaik. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, suara pintu terbuka terdengar pelan. Beberapa nasabah baru masuk, dan mata mereka langsung tertuju ke arah pria berpakaian kumal yang duduk di kursi paling nyaman di ruangan itu. Salah satu dari mereka bertanya pelan ke Satpam. Siapa itu? Satpam itu menoleh dan menjawab dengan nada rendah. Katanya si bos tambang. Orang kaya. Tadi semua pegawai sampai salah tingkah. Tak ada yang menyangka. Sosok yang tadinya dianggap tidak pantas masuk ke gedung ini, justru kini duduk di posisi yang membuat semua orang berdiri. Dan dari balik jendela kaca yang tinggi, cahaya siang menerobos masuk dan jatuh tepat di atas wajah pria itu. Wajah yang tadi tampak lelah dan asing, kini terlihat seperti milik seseorang yang sedang menikmati momen pembalasan tanpa perlu berkata-kata. Beberapa menit berlalu. Proses verifikasi dokumen selesai dengan cepat. Namun tidak ada satupun pegawai yang ingin tergesa-gesa menutup pertemuan. Aura dari pria itu, yang kini tak lagi dianggap remeh, membuat semua orang menahan napas di setiap ucapannya. Manajer Dion duduk di seberang meja, mencoba bersikap hangat. Bapak terlihat kelelahan. Kami bisa bantu jemput kapan saja kalau Bapak butuh akses cepat. Tak perlu datang sendiri seperti ini. Pria itu mengangkat alisnya perlahan. Dan kehilangan kesempatan melihat sendiri bagaimana saya diperlakukan karena penampilan saya? Tidak. Saya justru senang datang sendiri. Saya ingin tahu, sejauh mana orang menilai tanpa bertanya lebih dulu. Pegawai di sebelah manajer tampak salah tingkah. Tangannya sibuk membenahi berkas, meski tidak ada yang perlu dibereskan. Pegawai wanita di meja customer service, yang tadi menahan tawa, masih berdiri di tempatnya, wajahnya menegang, tak tahu harus berbuat apa. Pak, suara lirih itu akhirnya terdengar dari meja pelayanan. Saya minta maaf. Tadi saya salah menilai. Saya kira. Pria itu menoleh ke arahnya, lalu tersenyum kecil. Semua orang pernah menilai dari luar. Saya pun pernah begitu. Tapi saya belajar, hidup terlalu luas untuk kita ukur hanya dari baju yang dipakai. Ruangan itu hening lagi. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang mendesis lembut di langit-langit. Dion mencoba mengalihkan suasana. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih kami untuk memproses dana sebesar ini? Banyak bank besar lain, bahkan yang punya layanan eksklusif. Pria itu membuka sedikit jaket lusuhnya, mengeluarkan dompet kulit tua, lalu meletakkan sebuah kartu nama yang warnanya hampir pudar. 10 tahun lalu, saya datang ke sini. Waktu itu saya cuma punya rekening kosong dan mimpi yang belum jelas. Seorang teller wanita menyambut saya dengan ramah, bantu buka tabungan, dan kasih semangat. Dia menatap sekeliling. Wajahnya mungkin sudah tak ada di sini. Tapi saya ingat tempat ini. Karena saat saya belum punya apa-apa, saya masih dihargai. Salah satu pegawai muda bertanya dengan mata membelalak. Jadi, Bapak dulu nasabah biasa di sini. Pria itu tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Dulu saya cuma tukang angkut batu di tambang milik orang. Tapi saya belajar, menabung sedikit demi sedikit, ikut pelatihan daring, ambil peluang saat orang lain mundur. Sampai saya bisa bangun usaha sendiri dari bawah. Dan sekarang, saya kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ucapan itu menggema di ruang bank, menghapus semua keraguan dan prasangka yang sempat menguasai benak para pegawai. Semua yang mendengarnya tak berkata apa-apa,
namun mata mereka memancarkan rasa hormat yang tulus, yang kali ini bukan karena saldo di rekening, tapi karena perjuangan yang nyata. Waktu berlalu, namun detik-detik terasa melambat di dalam bank itu. Meskipun semua transaksi berjalan seperti biasa, suasana telah berubah. Pegawai yang semula riuh kini memilih untuk diam, fokus pada layar komputer, atau sesekali mencuri pandang ke arah pria yang kini menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang menyangka, siang yang biasa ini akan jadi momen bersejarah yang membekas dalam benak mereka. Pria itu masih duduk tenang di kursi ruang pelayanan VIP. Jaket lusuhnya tetap melekat. Tidak ada yang berubah dari penampilannya sejak pertama ia masuk. Tapi wibawa yang terpancar dari sosoknya kini jauh lebih besar daripada siapapun yang berdiri di ruangan itu. Manajer Dion mencoba kembali mencairkan suasana. Dengan suara rendah namun penuh hormat, dia berkata, "Bapak, saya benar-benar tidak menyangka. Selama ini kami hanya mendengar nama PT Sumber Bumi Anugerah dari berita, laporan keuangan, dan pasar saham. Tapi tidak pernah terpikir bahwa pemiliknya akan datang ke sini, sendiri, dan dengan cara seperti ini." Pria itu tersenyum tipis. "Karena kalau saya datang dengan mobil mewah dan setelan jas mahal, kalian semua pasti akan langsung berdiri menyambut. Tapi bagaimana kalau saya datang seperti ini? Seperti siapa saya sebelum semua ini ada?" Tak ada yang menjawab. Kalimat itu terlalu telak untuk dibantah. "Dan ternyata dugaan saya benar," lanjutnya. "Kalian tidak mengenali saya, karena kalian hanya melihat kulit luarnya." Dion menunduk. "Saya tidak bisa membantah, Pak. Tapi izinkan saya bertanya. Kenapa Bapak datang tanpa memberi kabar lebih dulu? Bukankah akan lebih mudah kalau mengatur janji temu? Karena yang ingin saya lihat bukan sambutan palsu atau keramah tamahan karena status. Saya ingin lihat bagaimana wajah asli orang-orang yang akan saya titipkan uang dan harapan," jawabnya tenang. Di meja layanan, pegawai wanita yang semula tersenyum meremehkan kini tak lagi mampu menyembunyikan rasa bersalah. Ia berdiri kaku, sesekali menunduk, berharap tak dipanggil atau ditanyai apapun. Pria itu melirik ke arahnya sejenak, lalu berkata pelan namun jelas, "Saya tahu kamu tadi menertawakan saya. Saya juga dengar gumaman beberapa orang. Tapi saya tidak datang untuk mempermalukan kalian. Saya datang untuk memperlihatkan bahwa orang yang kalian remehkan hari ini bisa jadi orang yang akan menentukan arah kalian besok." Pegawai wanita itu menutup mulutnya dengan tangan, matanya mulai memerah. Beberapa pegawai lain menunduk, bahkan salah satu dari mereka tampak menyeka mata dengan tisu kecil. "Pak." Suara lirih dari seorang pegawai muda di meja belakang terdengar. Ia berdiri, ragu. "Saya boleh bertanya?" "Silakan," jawab pria itu ramah. "Bapak bilang dulu sempat buka rekening di sini. Tapi apa yang membuat Bapak terus percaya pada tempat ini, bahkan setelah menjadi sebesar sekarang?" Pria itu menarik napas pelan. Ia merogoh kantong dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah kartu ATM lama yang warnanya sudah pudar. Bahkan sebagian angka sudah tak terbaca. "Ini kartu pertama saya," ucapnya sambil menatapnya. "Dulu, gaji saya hanya cukup untuk makan dan bayar sewa. Tapi saya tetap sisihkan 100.000 setiap bulan ke rekening ini. Suatu hari, teller di sini, saya lupa namanya, menyapa saya dengan senyum yang tulus, walaupun saldo saya nggak seberapa. Waktu itu saya merasa dihargai, walaupun saya bukan siapa-siapa." Ia menatap para pegawai satu persatu. "Dan rasa dihargai itulah yang membuat saya bertahan. Bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia." Ucapan itu mengendap di udara. Tidak ada yang berkata apa-apa. Beberapa nasabah yang sejak tadi hanya diam, kini menatap dengan mata berbinar. Seorang ibu parubaya mencubit lengan anaknya pelan, lalu berbisik, "Dengar baik-baik. Belajar dari orang itu." Satpam di pintu berdiri tegap. Seorang pegawai yang semula menertawakan kini berjalan pelan ke belakang, seolah ingin menghindari tatapan pria itu, atau mungkin sedang menahan malu. Namun pria itu tidak menyimpan dendam. Ia berdiri dari kursinya,
mengambil dokumen yang telah selesai diproses. Saya akan kembali lagi, mungkin bulan depan. Masih ada beberapa transaksi yang harus saya pertimbangkan. Manajer Dion langsung berkata, kami akan menyiapkan ruang khusus, layanan terbaik, bahkan pengawalan jika Bapak berkenan. Namun pria itu mengangkat tangan. Saya hanya ingin satu, sambut siapapun yang datang ke tempat ini. Seperti kalian ingin disambut saat sedang tidak punya apa-apa. Karena kalian tidak pernah tahu siapa yang duduk di hadapan kalian. Kemudian ia berjalan menuju pintu. Tak seorang pun berkata sepatah kata pun. Tak ada tepuk tangan. Tapi semua menatapnya dengan penuh hormat. Dan saat pintu otomatis itu terbuka, sinar matahari menyambut langkahnya keluar. Jalanan kota tetap sibuk seperti biasa. Tapi bagi yang ada di dalam bank hari itu, waktu seperti berhenti. Seorang pria biasa telah memberi pelajaran luar biasa. Tanpa marah. Tanpa ceramah. Hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Beberapa menit setelah pria itu meninggalkan bank, suasana di dalam ruangan masih sunyi. Meskipun pelanggan baru terus berdatangan, semua pegawai seperti belum benar-benar kembali ke rutinitas. Ada yang duduk terpaku di kursinya, ada yang menatap layar monitor kosong, dan beberapa hanya memandangi pintu keluar yang barusan tertutup otomatis, seolah berharap sosok itu muncul kembali. Manajer Dion melirik jam tangannya, lalu menatap para pegawai yang masih terdiam. Ia berdiri, menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara pelan namun tegas, teman-teman, saya rasa, hari ini bukan hari biasa. Tak ada yang menjawab, tapi sorot mata mereka cukup mewakili semua rasa. Malu, terkejut, sekaligus kagum. Seorang pegawai pria yang sejak awal terlihat paling vokal dalam menertawakan si pria lusuh tadi kini terduduk diam, wajahnya menunduk dalam-dalam. Di sudut ruangan, pegawai wanita yang menangani customer service sejak awal hari itu mengusap pipinya dengan tisu. Ia masih tampak terguncang. Tadi, pria itu tidak menghina, tidak marah, bahkan tidak menyebut namanya. Tapi justru karena sikap itulah hatinya seperti ditampar tanpa suara. Ia menatap meja pelayanannya. Di situ, masih ada secari kertas yang tadi digunakan untuk mencatat nomor antrian. Di bagian belakangnya, tertulis sesuatu dengan tulisan tangan cepat, tulisan pria itu. Jangan ukur manusia dari bajunya. Ukur dia dari bagaimana dia memperlakukan sesama saat tak ada yang melihat. Kalimat itu membuatnya tercekat. Ia memegang kertas itu erat-erat, seolah tak ingin ada orang lain menyentuhnya. Seolah itu adalah pelajaran hidup yang baru saja dititipkan langsung padanya. Sementara itu, di ruang manajer, Dion masih duduk dengan wajah serius. Di tangannya tergenggam sebuah printout dokumen yang tadi diserahkan pria itu. Rekening bernilai miliaran rupiah, lengkap dengan portofolio investasi tambang, kepemilikan saham, dan rencana alokasi dana ke beberapa sektor lokal. Dia bukan cuma orang kaya, gumam Dion. Dia orang besar. Asisten manajer yang duduk di dekatnya menoleh, bertanya pelan. Menurut Bapak, kenapa dia nggak transfer online saja? Semuanya bisa lewat internet banking. Dion tersenyum miris. Karena dia tidak sekadar datang untuk mentransfer uang. Dia datang untuk melihat siapa yang benar-benar siap menghargai orang sebelum tahu nilai di balik namanya. Asisten manajer itu menunduk, diam. Beberapa pegawai mulai kembali bekerja, tapi dengan semangat yang berbeda. Tak ada lagi suara bergumam meremehkan, tak ada lagi tatapan sinis saat nasabah datang dengan pakaian seadanya. Semuanya mulai lebih berhati-hati, lebih terbuka, dan lebih rendah hati. Di luar bank, pria itu berjalan di trotoar dengan tenang. Tak ada yang tahu bahwa pria lusuh yang baru saja melewati mereka adalah seseorang dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Ia menyeberang jalan, melewati pedagang kaki lima, menyapa seorang pemuda yang tengah mengangkut galon air ke atas motor. Capek, ya? Sapanya ramah. Pemuda itu tersenyum. Biasa, Pak. Namanya juga kerja. Pria itu mengangguk. Kerja keras itu jalan panjang. Tapi asal lurus, nanti ketemu juga ujungnya.
Pemuda itu mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti maksudnya. Lalu pria itu kembali melangkah, menyusuri kota yang tak mengenal namanya, tapi diam-diam merekam kehadirannya lewat kisah yang akan terus bergema. Di dalam bank, pegawai muda yang tadi bertanya soal motivasi kini mengetik sesuatu di layar komputernya. Ia membuka jendela catatan pribadi, lalu menulis. Hari ini, saya belajar. Jangan pernah remehkan siapapun. Karena kadang, orang yang tak kita anggap justru datang membawa pelajaran paling berharga. Dan di akhir catatan itu, ia menulis satu kalimat kecil yang akan ia ingat seumur hidup. Dia tidak meminta dihormati, tapi membuat semua orang menghormatinya. Hari berganti, namun kisah siang itu di bank tidak lekang dari ingatan. Rekam CCTV yang biasanya hanya disimpan sebagai pengaman, kini ditonton berulang oleh para pegawai, bukan untuk mengawasi, tapi untuk mengingat. Sosok pria lusuh dengan ketenangan luar biasa itu telah meninggalkan jejak yang tak kasat mata, tapi tertanam dalam di hati setiap orang yang menyaksikannya. Di ruang istirahat pegawai, pembicaraan tentang pria itu masih terus berlanjut. Kamu lihat cara dia bicara? Nggak pernah tinggi suara, padahal dia bisa marah besar kalau mau, ujar salah satu teller wanita. Yang bikin saya malu itu, dia nggak balas sinis ke kita. Justru dia yang minta maaf karena kita kaget, sahut temannya sambil mengaduk kopi yang sudah dingin. Di meja sebelah, pegawai pria yang dulu paling sering menilai orang dari penampilan kini duduk diam, sesekali menatap keluar jendela. Ia tak banyak bicara sejak hari itu. Kata-kata pria itu, tentang bagaimana dunia memperlakukan orang berdasarkan kemasan luar, mengendap lama dalam pikirannya. Sementara itu, manajer Dion memutuskan mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia menyusun ulang pelatihan layanan nasabah, bukan lagi berdasarkan standar perusahaan semata, tapi berdasarkan peristiwa yang nyata. Ia meminta semua pegawai menyusun catatan pribadi dari kejadian hari itu, bukan untuk disetor, tapi untuk diri mereka sendiri. Karena kadang, perubahan paling dalam datang bukan dari peraturan, tapi dari kesadaran, ujarnya dalam briefing pagi. Tak lama setelah itu, di hari yang cerah, sebuah mobil sederhana berhenti di depan bank. Bukan mobil mewah, bukan kendaraan perusahaan. Dari dalamnya keluar pria yang tak lain adalah sosok yang beberapa hari lalu sempat membuat seluruh kantor terdiam. Kali ini, pakaiannya sedikit lebih rapi. Bukan jas, tapi kemeja bersih dan celana kain yang disetrika rapi. Satpam langsung berdiri tegak, memberikan salam hormat. Tapi pria itu hanya tersenyum dan berkata pelan, "Jangan berubah karena saya datang. Perlakukan semua orang seperti ini." Dia masuk, dan kali ini, seluruh ruangan menyambutnya bukan karena takut, bukan karena sadar siapa dia, tapi karena mereka benar-benar menghargainya. Bahkan pegawai paling muda pun berdiri, menyambut dengan senyum tulus. Ia duduk di meja customer service yang sama. Tapi kali ini, sang pegawai wanita menyambutnya tanpa rasa gugup. "Selamat datang kembali, Pak. Apa yang bisa kami bantu hari ini?" Pria itu meletakkan map dokumen. "Saya ingin buka rekening baru atas nama Yayasan Sosial. Dan saya ingin pegawai di sini yang kelola. Sebagian dari hasil tambang saya akan digunakan untuk membantu pendidikan dan pelatihan kerja." "Benar.